Tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa dalam rangka menuntut ilmu yang mungkin sebagian kita tidak tertarik. Karena ilmu yang dipelajari tidak mendatangkan uang, tidak menambah harta. Ya, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi ini. Bukan pemilik sebuah perusahaan terbesar di muka bumi. Bukan. Tapi ilmu yang menjadikan kita sadar akan kebesarannya, akan keindahannya, akan keagungannya. Yang dengan itu harapan kita, ilmu yang kita pelajari mengangkat derajat dan menyampaikan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita telah membahas bagaimana kondisi jahiliyah dari sisi keagamaan yang membuat kita jadi bersyukur kepada Allah setelah datangnya Islam ini. Kita jadi mengerti bahwa ternyata nikmat yang sangat agung Allah berikan kepada kita. Kita tahu siapa yang harus kita sembah. Di saat masyarakat jahiliyah, benda-benda mereka sembah. Nah, makanan pun mereka sembah. Dan ternyata sampai hari ini, kalau kita melihat di beberapa negara yang mereka masih mengkultuskan binatang. Mereka menyembah binatang. Patung dan berhala masih dijadikan sesembahan. Padahal mereka tidak dapat memberikan manfaat. Dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Hari ini kita akan berbincang tentang kondisi sosial. Ya, mungkin sedikit ekonomi dan masalah yang berkaitan dengan akhlak ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang agama dan politik yang terjadi di bangsa Arab, kita akan bicara kondisi sosial. Jemaah pernah dengar nggak istilah jahiliyah abad 20 dulu ya. Sekarang mungkin jahiliyah abad 21. Sejatinya kalimat jahiliyah ini adalah kalimat untuk mengungkapkan fase sebelum Islam. Setelah Islam udah selesai fase jahiliyah. Namun ternyata ada amalan-amalan jahiliyah yang masih diamalkan atau dihidupkan kembali setelah datangnya Islam. Maka kemudian muncul istilah jahiliyah abad 21. Sebenarnya nggak jahiliyah kita. Udah datang, udah selesai fase jahiliyah. Yang ada perbuatan-perbuatan jahiliyah sebelum Islam yang masih dilakukan oleh masyarakat setelah datangnya Islam.
kita akan bicara masalah sosial. Kita berada di fase mana sekarang ini? Nah, silahkan dibaca. Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Setelah pada bagian yang lalu membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Berikut ulasan singkatnya. Kondisi sosial. Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Lanjutkan. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian, kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita membaca sejarah, memang kita harus memandang dari semua sisi. Ketika seorang yang buta diminta untuk mensifati gajah, maka pensifatan dia tergantung apa yang dia pegang. Ketika dia megang kakinya, dia berpikir gajah itu seperti pohon. Ketika dia pegang ekornya, gajah itu kecil ternyata. Ketika dia pegang belalainya, dia akan mengatakan gajah itu panjang. Begitu pula membaca sejarah. Maka kita lihat penulis ini menggambarkan bahwasanya masyarakat jahiliyah, tatanan masyarakatnya itu berbeda-beda. Kaum bangsawan berbeda dengan selain bangsawan. Ternyata di kaum bangsawan, hubungan suami istri itu sangat terhormat di antara mereka. Bagaimana seorang laki-laki siap menghunuskan pedangnya, mengobarkan api peperangan demi menjaga kehormatan istrinya. Jadi nggak main-main. Mereka benar-benar menghargai wanita. Ini kaum bangsawan ya. Istri-istri mereka. Sang istri punya kebebasan. Ini yang di kalangan bangsawan ya. Kemudian disebutkan walaupun wanita itu dihormati di kalangan bangsawan ya, namun tetap dia posisinya istri di bawah suami. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi nahkoda dalam rumah tangga adalah suami. Dan pernikahan mereka di kalangan bangsawan disebutkan melalui akad nikah. Ini di masa jahiliyah. Di kalangan bangsawan orang itu ketika dia ingin membangun rumah tangga, maka dia akan melamar, dia meminang, kemudian dia akan menikahi dan yang menikahkan walinya. Ini di masa jahiliyah. Jadi perempuan itu di kalangan bangsawan nggak bisa senang sama laki-laki, tahu-tahu keluar bareng sama dia jadi suami istri. Enggak, tetap ada akad nikah.
ada walinya. Nggak bisa perempuan kalau di sini disebutkan memiliki hak untuk menggurui, yakni dia nggak mau nikah lewat walinya, dia mau nikah mau dia enggak. Sekali lagi, ini di kalangan bangsawan. Adapun lapisan masyarakat yang di bawah itu, maka berbeda. Hind binti Utbah. Hind binti Utbah. Istrinya Abu Sufyan. Bagaimana peran dia di masa jahiliyah? Nampak sekali. Dia ikut dalam perang Uhud untuk memotivasi suaminya, anak-anaknya. Dan ketika Nabi SAW membaiat para wanita setelah penaklukan kota Mekah, di antara poin baiat itu adalah kalian nggak boleh berzina. Hintanya, awataznil hurra. Apakah ada wanita merdeka yang berzina? Karena memang kita akan baca sebentar lagi, perzinaan itu banyak terjadi di lapisan budak. Orang merdeka gimana sih? Orang dia punya jalan untuk menikah. Kenapa dia berzina? Baik, kita akan membaca tentang lapisan masyarakat jahiliyah lainnya. Tadi kita baca tentang bangsawan. Bagaimana yang dibawa mereka. Yang pendidikan mereka rendah. Apalagi yang mereka adalah budak-budak yang diperjualbelikan. Nah, tafadhol dibaca. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Barakallahu fikum. Di sini ada terjemahan yang kurang tepat ya. Maka mohon diperbaiki. Ya. Dikatanya kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran. Taib ini betul. Gila-gilaan diganti. Diganti dengan cabul dan erotisme. Kemudian pertumpahan darah diganti dengan perzinaan. Baik, sudah. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, cabul, perzinaan, dan perbuatan keji. Mungkin bahasa yang lebih mudah dicerna, seks bebas. Itu yang terjadi. Ya mereka bicara agamanya, patung disembah, binatang dikeramatkan. Maka secara sosial, karena manusia memiliki syahwat yang sudah Allah tanamkan, maka tanpa bimbingan wahyu, ya mereka hanya menjadikan syahwatnya sebagai pemandu mereka. Nah, kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang macam-macam hubungan suami istri atau hubungan laki-laki dengan wanita yang ada di masyarakat jahiliyah. Yang tadi sudah kita baca adalah berkaitan dengan bangsawan. Lainnya bagaimana? Kita akan baca. Tafadhol. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahinya. Barakallahu fiik. Ya, ini pernikahan yang biasa. Yang di dalam agama kita ditetapkan seperti inilah pernikahan itu. Ini adanya di kalangan bangsawan tadi. Seorang laki-laki tertarik dengan seorang wanita,
maka dia akan mendatangi walinya. Dia bukan berjumpa dengan wanita ini, membuat janji dengan wanita ini, menikah dengan wanita ini. Enggak. Prosesnya itu tetap mereka akan mendatangi walinya. Disitulah terjadi obrolan. Disitulah terjadi khidbah. Proses lamaran dan pinangan. Ketika disetujui, maka akan ada mahar yang ditetapkan, kemudian dinikahkan perempuan tersebut. Ini macam yang pertama. Tapi yang kedua. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersegamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak tanda kehamilannya, bila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibda. Nah, ini yang kedua, istibda. Istibda. Mereka nikah istibda ini seperti seorang yang punya domba betina. Dia membutuhkan pejantan. Dia kepingin betinanya ini punya anak yang bagus. Maka dia cari pejantan yang bagus. Ya, punya tetangganya kek, punya siapa. Istibda dalam manusia, na'udzubillah min dzalik. Ini seorang suami punya istri. Dia kepingin istrinya ini punya anak yang tampan, yang bagus, yang pinter. Maka istrinya ini setelah selesai dari masa haidnya dia suci, dikirimkan kepada laki-laki agar digauli oleh laki-laki tersebut dengan harapan hamil. Seperti binatang. Bawa dombanya, minta untuk dikawini, setelah itu dibawa pulang. Ini istibda jahiliyah. Karena di masa itu ada yang namanya adopsi anak. Jadi anaknya orang itu mau diadopsi bisa jadi anak dia. Ini anak hasil orang lain dianggap anaknya dia. Jahiliyah. Makanya sekarang kalau kita lihat bayi tabung, hati-hati berkaitan dengan bayi tabung. Ana baca kemarin ada seorang dokter atau seorang pemuda yang ternyata dia suka donasi sperma. Yang dari sperma dia itu ada 100 anak. Ini jahiliyah. Islam itu menjaga nasab seseorang. Tidak bisa yang di luar nasabmu jadi anakmu. Maka tolong yang berkaitan dengan bayi tabung untuk lebih berhati-hati lagi. Tidak sembarangan. Karena boleh jadi suamimu memang gak bisa punya anak. Tapi dokter, oh bisa, aman. Maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu menaruh sperma orang lain di sana. Dan betul bisa dibuahi. Kemudian disuntikkan ke rahimmu. Itu bukan anakmu. Kalau istibda dulu belum ada bayi tabung, maka disuruh digauli secara langsung. Kemudian tadi kalau sudah hamil, ditunggu dulu, tunggu sama dia. Oh kalau hamil, sudah. Berarti jelas nih, ada hasilnya. Kemudian sang suami kalau mau menggauli, kalau enggak, terserah. Tapi yang jelas anaknya akan diambil, jadi anaknya dia. Ini namanya istibda dan merupakan kondisi jahiliyah. Baik, yang ketiga.
Sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan, dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai si Fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anaknya dinasabkan kepadanya. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. Jadi masih ada tanggung jawab. Di jahiliyah itu masih ada tanggung jawab. Jadi sekelompok laki-laki yang menzinain seorang wanita. Disebutkan di sini 10 orang atau kurang dari 10. Dia menggauli seorang wanita. Digauli. Na'udzubillah. Benar-benar seperti binatang. Tanpa pernikahan. Digauli oleh 10 orang ini. Nanti ketika hamil. Harus bertanggung jawab tuh 10 orang ini. Nggak mungkin ini anaknya 10 orang. Ini anaknya 1 orang dari yang 10 itu. Terus siapa bapaknya? Maka dipanggil tuh 10 orang. Kalau sekarang mungkin dengan tes DNA mereka bisa menetapkan hal itu. Ini enggak. Perempuan ini akan milih. Mana yang dia sukai dari 10 orang. Dia katakan, ya fulan ini anakmu. Kau tanggung jawab. Kasih nafkah sama anakmu. Ini anakmu. Maka dinasabkan kepada dia. Jahiliyah. Nah. Yang keempat. Tafadhal. Keempat. Banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka. Dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul lalu mengundang ahli pelacak al-khofah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya. Dengan si anak lantas dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Barakallahu fiik. Kita lihat jamaah ya. Di sisi kebrutalan bangsa jahiliyah pada waktu itu, ternyata mereka masih dimintain pertanggungjawaban. Di mana pelacur ini ya ada tanda di rumahnya. Dulu pakai bendera dia letakkan di sana, bahwasanya ini rumahnya pelacur. Jadi orang yang masuk, yang berzina sama dia itu, mungkin zina dengan bayar atau tidak dengan bayar. Tapi yang jelas perempuan ini mengenali siapa saja yang berzina. Fulan. Entah bagaimana dulu mereka punya ingatan yang kuat ya. Ketika dia hamil dan melahirkan, maka semua yang pernah berzina sama dia dipanggil. Dikumpulin jadi satu. Kemudian dipanggillah al-khofah. Al-khofah ini kalau disebutkan terjemahnya pelacak ya. Ya pelacak umum ya. Ini tapi yang melacak kemiripan anak ini dengan orang-orang yang ada di situ. Berbeda dengan nikah yang ketiga. Nikah yang ketiga kan cuma di bawah 10 orang tadi. Kemudian perempuan ini tinggal milih engkau bapaknya. Tapi kalau yang ini enggak, ini pelacur. Ada banyak laki-laki yang berzina sama dia. Mungkin ada 20, ada 30, ada 40 mungkin pernah berzina, dikumpulin semua. Dilihat ini anaknya. Oh, ini anaknya kamu. Yang menetapkan bukan si pelacurnya, tapi al-khofah tadi. Yang memang punya keahlian melihat kemiripan anak dengan orang lain gitu jamaah. Taib. Ingat semua itu jahiliyah. Kita akan lihat mana yang ditetapkan dalam Islam. Tafadhal. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Barakallahu fiikum. Naam ahibati fillah.
Allah sudah menanamkan di dalam diri manusia syahwat kepada lawan jenisnya. Bagaimana Nabi Adam kepada Hawa. Dan syahwat itu perlu diatur. Karena kalau orang tidak menahan syahwatnya, maka dia akan diantar kepada jurang kehancuran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'amma فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Orang yang takut kepada Allah, takut dengan persidangan di mana dia akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan dia menahan hawa nafsunya, surga tempat dia. Maka Islam memberikan arah. Tidak seperti ayam yang ketemu betina kemudian dia naikin. Enggak. Tidak seperti kambing tadi yang ingin punya anak yang bagus maka dia dikawinkan dengan kambingnya orang. Dia binatang. Tapi manusia tidak. Islam mengatur pernikahan. Syarat-syarat pernikahan, rukun-rukun pernikahan. Dan bagaimana pernikahan ini harus dijaga dan dipertahankan. Karena pernikahan itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Tapi pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan agung. Nah, baik, lanjutkan. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak dan ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Barakallahu fikum. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita, ini ada yang perlu diperbaiki ya terjemahannya ya. Dalam tradisi mereka antara laki-laki dan wanita ada perkumpulan. Nah, harus selalu berkumpul, ini diganti. Ada perkumpulan yang diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Iya. Ada hubungan laki-laki dengan wanita yang sebabnya adalah peperangan. Di mana perang antar suku sering terjadi. Yang menang akan menawan wanita-wanita di suku yang kalah. Kemudian mereka ya menghubungi wanita-wanita tadi yang ditawan sama mereka. Cuma kalau mereka punya anak, mereka akan tercela sepanjang hidupnya. Ini di antara tradisi dan budaya jahiliyah yang ada pada waktu itu. Nah, dilanjutkan. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri, poligini tanpa batas. Poligini, kok bisa poligini ya? Poligini apa poligami? Hah? Emangnya ada poligini? Coba Ana lihat. Masa ada poligini jemaah? Apa arti poligini? Oh, ada poligini. Iya. Poligini merupakan rumah tangga dengan satu suami dan lebih dari satu istri.
Nah, oke. Poligami dalam Islam terbatas pada poligini. Ada poligami, terdapat 3 bentuk poligami, yaitu poligini. Nah, berarti betul ini jemaah. Nah, betul. Poligami ini ada 3 bentuknya. Poligini yang sebentar lagi kita akan baca. Poliandri, yaitu wanita yang punya banyak suami. Nah, siap. Kalau gitu ini memang poligini ya. Ini poligin. Silahkan dilanjutkan. Dengan banyak istri poligini tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini 2 bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal ini diharamkan pada masa Islam. Isa ayat 22-23. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Barakallahu fiik. Taib. Ini berkaitan dengan ta'adduduz zaujat. Jadi kalau bicara poligami, poligami ada banyak macamnya tadi. Poligini, yaitu suami punya banyak istri, atau poliandri, istri punya banyak suami. Ternyata itu juga terjadi tadi kita sudah lihat. Bahwasanya ada poliandri. Bagaimana seorang wanita memasukkan 10 orang, 9 orang, 8 orang, 7 orang untuk menghubungi dia. Nanti dia akan tetapkan siapa bapak anaknya ketika lahiran. Itu di jahiliyah. Bicara poligini yang ada dalam masyarakat jahiliyah, itu tanpa batasan. Artinya seorang bisa menikah semau dia. 20, 30, 40, 7, 8. Ketika datang Islam hanya diperbolehkan 4. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya dia punya 10 istri. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menceraikan 6 dan bertahan dengan yang 4. Tapi di masa sekarang ini ternyata masih ada orang-orang yang poligami atau poligini tanpa mengikuti aturan. Ya, akhirnya jahiliyah lagi ya. Amalan jahiliyah gitu. Kalau masanya bukan masa jahiliyah kita sekarang. Tapi itu adalah perbuatan jahiliyah. Kemudian juga yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Bahwa mereka mengumpulkan kakak beradik. Dan memang di syariat sebelum Islam juga boleh jamaah. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu menikahi anak pamannya 2 kakak beradik. Jadi dulu diperbolehkan. Akhirnya sampai masa jahiliyah pun masih diberlakukan itu. Kemudian juga di sini menikahi istri bapak mereka. Istri bapak mereka bukan ibu mereka. Maka perlu difahami ya, istilah ibu tiri. Ibu tiri adalah istri bapak. Tidak pernah jadi ibu kita. Yang punya ibu tiri, ingat itu istri bapak. Artinya istri bapak, ya bukan ibumu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada ibumu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada ayahmu. Kepada istri bapak, ya kita berbuat baik kepada istri bapak. Di masa jahiliyah, ya boleh jadi bapaknya nikah dengan gadis yang masih muda. Dengan wanita yang cantik. Sehingga ketika bapaknya meninggal dunia atau diceraikan sama bapak, anaknya ini boleh nikahi. Itu di masa jahiliyah. Kemudian Allah larang ya. Disebutkan di sini di surat An-Nisa ayat 22, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa." Enggak boleh nikahi yang dinikahin oleh orang tua kita. Baik. Kemudian bicara tolak. Ini kita bicara kehidupan sosial di antara mereka. Cerai, ya suami bisa menceraikan istrinya berapapun dia mau.
Dia juga bisa merujuk kapanpun dia mau. Mamanya seorang wanita dicerai, ya udah nggak ada cerita masa iddah umpamanya buat dia, enggak. Sudah engkau aku ceraikan, nanti dia rujuk, dia ceraikan lagi, dia rujuk lagi. Di dalam agama kita diatur. Nggak boleh mempermainkan wanita. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Engkau mau melanjutkan rumah tanggamu, maka dengan cara yang baik. Engkau mau pisah, ya pisah baik-baik. Seperti itu. Jadi at-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk dalam agama Islam itu cuma dua. 2 kali. Kalau diceraikan yang ketiga kali, nggak halal sudah jemaah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lain. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka budak wanita sangat parah. Nah, Taib ini berkaitan dengan perzinaannya. Bicara perzinaan, ya itu menjadi hal yang lumrah di masa jahiliyah. Namun ada orang-orang yang nggak mau berzina. Bukan karena agama, tapi karena moral lah. Secara naluri manusia gimana sih? Engkau nikah tapi engkau berzina. Jadi wanita-wanita yang terhormat mereka nggak berzina. Di kalangan bangsawan mereka menjaga diri. Tapi yang menjadi masalah adalah di kalangan budak. Bahkan mereka mempekerjakan budak-budak mereka sebagai pelacur. Itu ada. Sampai Allah mengatakan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Kalian nggak boleh maksa budak-budak kalian untuk berzina, untuk menjadi pelacur. Untuk cari uang nih, majikannya. Dan di masa sekarang kita melihat ada wanita-wanita merdeka. Kalau itu budak-budak yang dijual ya. Tapi memang budak itu dimiliki oleh majikannya. Sehingga dia berzina, dia melacurkan diri, dapat duit tuh majikannya. Sekarang enggak. Wanita-wanita merdeka dieksploitasi, dijual sama apa istilahnya? Mucikari. Oleh mucikari, menjual wanita merdeka, lebih parah lagi. Kalau dulu memang budak, kalau sekarang enggak. Orang merdeka dijual. Disuruh melacurkan diri, nanti bagi hasil sama mucikarinya ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini disebutkan ya budak-budak ya seperti itu, mereka banyak melacurkan diri. Dan siapa pelanggannya? Dari semua kalangan. Kecuali tadi orang-orang yang terhormat ya. Nah, dilanjutkan. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah hasil dari ranjang dinasakan kepada orang yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita berzina. Barakallahu fikum. Iya, ini ada terjemahan yang parah jemaah. Yang perlu diperbaiki. Disebutkan di sini di hadisnya, seorang anak adalah dari hasil ranjang disebut kepada orang yang menidurinya. Ini jemaah, ini terjemahan parah sekali. Kenapa memang belajar agama itu
modal utamanya adalah bahasa Arab. Karena bahasa syariat memang bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Dan hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Ketika kita mengkaji sebuah kitab dengan bahasa Indonesia, maka di situ ada pemahaman penerjemahnya. Sehingga ketika pemahamannya benar, insya Allah benar. Tapi kalau pemahamannya salah, di mana penerjemahnya hanya menerjemahkan secara bahasa, padahal ada yang secara syariat tadi yang perlu diperbaiki. Oke, kita akan baca hadis ini. Tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Nggak ada dakwaan artinya, oh ini anakku. Dia ngaku-ngaku sebagai anaknya. Dan kita tahu nggak ada istilah anak angkat dalam Islam. Yang ada ya anak orang tuanya atau anak hasil zina. Tapi anak angkat itu nggak dinasabkan kepada yang mengangkat anak. Kemudian di sini disebutkan ya yang berkaitan dengan dhahaba amrul jahiliyah, urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang. Nah, seorang anak adalah lil firash. Sebenarnya bukan hasil ranjang. Terjemahannya seorang anak adalah milik pemilik ranjang. Ini kan dinasabkan kepada orang yang menidurinya, bukan. Bukan dinasabkan kepada bapak biologisnya. Tapi dinasabkan kepada pemilik ranjangnya. Seorang anak dinasabkan kepada pemilik ranjang. Mungkin gitu terjemahannya. Dinasabkan kepada pemilik ranjang. Ini nggak bisa ditampilkan memang. Nah, ya, seorang anak dinasabkan kepada pemilik ranjang. Ini hasil ranjang itu dicoret ya. Seorang anak dinasabkan kepada pemilik ranjang. Ini yang dalam kurung dicoret juga. Kemudian, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Ini terjemahan yang parah juga. Bahasa Arabnya walil ahir al hajar. Dan untuk yang berzina adalah rajam. Batu. Yakni batu rajam. Untuk yang berzina adalah rajam. Ahibati fillah. Jadi anak itu umpamanya fulan berzina sama fulana. Ketika si A berzina dengan si B, sedangkan si B ini adalah istrinya si C. Si A berzina dengan B, dengan wanita. Si A berzina dengan wanita. Wanita ini istrinya C. Udah, kemudian punya anak. Anaknya didasarkan kepada siapa? Kepada C. Bukan kepada pezina. Oh, bapak biologisnya. Lemparin batu dia. Dirajam. Nggak ada yang ngaku-ngaku itu anaknya dia. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang. Kecuali pemilik ranjang itu berlepas diri dari anak itu. Beda lagi ceritanya. Maka di sini ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanan ibni. Ini menunjukkan bahwa zina di masa itu biasa. Bukan sesuatu yang mungkar. Maka ini sahabat, karena dia cerita tentang masa lalu, dia mengatakan, fulan itu anakku ya Rasulullah. Aku berzina sama emaknya dulu. Di masa jahiliyah dia sebutkan, sebelum dia masuk Islam. Dia cerita masa jahiliyah. Maka Nabi memberikan penjelasan kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak.
anak itu ikut pemilik ranjang. Dan pezina itu dilemparin batu, dirajam. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Itu budak milik majikannya. Jadi anaknya dinasabkan kepada pemilik budak itu. Nah, dilanjutkan. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Baik, jemaah, ini berkaitan dengan kisah ini. Anak ingin sedikit menjelaskan ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, datang Sa'ad bin Abi Waqqas bertikai dengan Abd bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah ini saudaranya Saudah, istrinya Nabi SAW. Saudah binti Zam'ah. Ini Sa'ad ribut sama Abd bin Zam'ah dalam kasus seorang anak. Ada anak nih, ada pemuda. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, ini anak ini keponakanku, ibnu akhi. Ini anak adalah anaknya Utbah bin Abi Waqqas, saudaraku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnu. Karena pernah wasiat sama aku, Utbah ini, kayaknya Utbah sudah meninggal dunia. Utbah ini pernah wasiat sama aku kalau itu anaknya. Lihat ya Rasulullah, dia mirip ya Rasulullah sama Utbah. Waqala Abd ibn Zam'ah, Abd ibn Zam'ah mengingkari hal itu. Enggak ya Rasulullah. Hada akhi, ini saudaraku. Wulida ala firashi abi min walidati. Dia dilahirkan di atas ranjang bapakku. Dari budaknya bapakku. Utbah berzina sehingga punya anak. Tapi budak itu adalah budaknya Zam'ah. Maka Abd mengatakan enggak. Ini saudaraku, lahir di ranjang bapakku dari budaknya. Rasulullah SAW memandangi anak ini. Dilihat mirip memang sama Utbah. Artinya boleh jadi Utbah itu bapak biologisnya memang. Kalau sekarang dites DNA, betul itu anaknya Utbah secara medis tadi. Oh, mirip sekali sama Utbah. Lalu apa kata Nabi SAW? Huwalaka ya Abd bin Zam'ah. Enggak, dia ini milikmu. Ini saudara. Wahai Abd bin Zam'ah, bukan Sa'ad bin Waqqas. Al-waladu lil firash. Anak itu ikut pemilik ranjang. Walil ahiril hajar. Dan buat yang berzina, dilemparin batu. Nggak boleh dia ngaku-ngaku itu anak dia. Wahtajibi minhu ya Saudah. Wahai Saudah, engkau pakai hijab kalau ketemu anak ini. Kenapa? Ini walaupun hitungan saudaranya jamaah. Tapi dia mirip sama Utbah. Maka disuruh pakai hijab Saudah kalau bertemu dengan anak ini. Dan anak itu nggak pernah melihat Saudah selama-lamanya. Taib, ini ingat cerita tentang masyarakat jahiliyah. Mereka berzina, cerita biasa aja. Oh enggak, dulu aku berzina dulu. Ini sama dia. Sama emaknya dia umpama. Itu anakku itu. Ini menunjukkan benar-benar di jahiliyah itu tidak dianggap dosa. Kalau dosa, malulah mereka akan mengatakan itu, jemaah. Tapi karena di fase itu enggak, itu hal yang lumrah, tradisi dan budaya, maka sahabat biasa aja mengatakan itu. Baik, kita lanjutkan. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bab. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi.
Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Lihat Al-An'am ayat ke-161, An-Nahl ayat ke-58 dan 59, dan Al-Isra ayat ke-31, dan At-Takfir ayat ke-8. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Barakallahu fiik, ya. Kita lihat bagaimana orang tua sama anak. Kita sering dengar masyarakat jahiliyah mengubur hidup-hidup bayi-bayi wanita mereka. Iya betul, ada di kalangan masyarakat yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Kenapa tidak dikatakan semuanya? Kalau benar, Umar nggak akan punya anak namanya Hafsah. Abu Bakar nggak akan punya anak yang namanya Aisyah. Atau yang lain-lainnya lagi, emak-emaknya mereka itu nggak akan ada. Kalau semua wanita lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup, ya sudah, generasi itu tutup buku karena nggak ada wanita. Tapi ternyata ini ada di antara mereka yang melakukan itu, dan Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ada masyarakat jahil yang melakukan itu. Tapi tidak semuanya. Kemudian juga berkaitan dengan membunuh anak laki-laki. Ya, mereka membunuh anak laki-laki karena dua hal. Yang pertama, karena takut miskin, khawatir dengan masa depan, atau karena kemiskinan. Jadi kalau khawatir ini kan belum miskin dia. Cuma dia ngeliat anak ini lahir, ya Allah, anak kita udah 5, tambah 1 lagi, sedangkan kita makan susah dengan anak 5 ini. Tambah 1 lagi, udah, kuburin sudah. Bunuh sudah anak itu. Seperti itu masyarakat jahiliyah. Tapi sekali lagi, diingatkan di sini, ini tidak di semuanya. Karena buktinya, ya laki-laki banyak. Dan mereka membutuhkan anak laki-laki. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan, semangat untuk satu begitu membudaya antar sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegah melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Jan, Bakar dan Taghlib, dan lain-lain. Barakallahu fiik, ya. Ya, kalau hubungan antara kerabat, ya, antara saudara, anak paman, oh mereka terkenal fanatisme. Fanatisme banget. Tapi ketika turun ke bawah, ya, semakin melebar hubungan ini, akhirnya semakin merenggang. Makanya kalau cerita Aus dan Khazraj, itu sebenarnya kakak beradik. Tapi anak keturunannya perang di antara mereka, yang seharusnya mereka harus saling mendukung. Tapi ingat, memang setan tidak pernah berhenti untuk merusak hubungan antara manusia. Salah satunya dengan tadi, fanatisme kelompok dan golongan yang nggak peduli benar atau salah. Yang penting ini adalah saudaraku, ini orang Indonesia, pokok salah benar tetap kita belain. Nggak kayak gitu dalam Islam. Baik, dilanjutkan. Di sisi lain,
Hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja, ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan khurafat, sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas persekutuan dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah ya. Ketika orang itu jauh dari bimbingan agama, gak jelas jalan hidup mereka. Mereka nyari apa? Peperangan antara qabail, antara qabilah di masa jahil itu sering terjadi. Kalau sudah sering terjadi, ya rusak kehidupan di masyarakat tersebut. Gak maju-maju. Akhirnya mereka ada koordinasi tadi disebutkan, ada persekutuan di antara mereka, ada mungkin genjatan senjata di antara mereka untuk saling mendukung, saling membela, untuk nggak perang di antara mereka. Soalnya sudah beda qabilah nih. Dan fanatisme kepada qabilah, kepada suku, itu mudah untuk disulut sehingga orang dari luar mudah untuk mengadu domba di antara mereka. Kalau kita membaca kondisi politik ya, sosial yang ada di beberapa negara Afrika, yang kemudian mereka sampai hari ini perang, itu perang antar qabilah. Siapa yang menyulut? Ya mereka yang bikin senjata tentunya. Mereka mau jualan. Dan di masyarakat jahiliyah juga sama seperti itu dahulunya. Kemudian ada bulan haram. Bulan haram itu ada 4 ya. 3 bersamaan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi mereka untuk melaksanakan ibadah haji itu aman. Karena di bulan haram itu nggak ada yang berani gangguin mereka. Kemudian bulan Rajab yang terpisah. Nah, jadi mereka tenang ketika bulan haram mereka mau ketemu sama pembunuh bapaknya, dia nggak akan apa-apain. Karena haram. Artinya, ya sekarang diterjemahkan haram itu jadi bulan suci gitu. Barakallahu fiik. Dilanjutkan. Ringkasannya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau mengiringi mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Setelah diuraikan secara detail tadi tentang beberapa macam hubungan kemasyarakatan sosial di masa jahiliyah, di sini disebutkan bahwasanya ya itu hanya setetes dari lautan kerusakan yang terjadi di masyarakat jahiliyah dalam hubungan sosial mereka. Mereka disifatin seperti binatang, bicara wanita, ya. Tadi mereka bisa memperjualbelikan para wanita. Lalu berkaitan dengan istri bapaknya, istri bapak itu ya mereka bisa nikahin. Kalau nggak mau dinikahin, bagaimana istri bapak itu menebus dirinya dengan uang yang dimiliki agar terbebas dan bisa menikah dengan siapa yang mereka kehendaki. Tapi yang jelas kehidupan mereka hanya berpikir perut dan yang di bawah perutnya, sehingga peperangan terjadi, perampasan, perampokan itu biasa terjadi di masyarakat jahiliyah sampai datangnya Islam. Bagaimana kemudian Allah mengatakan
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian atas nikmat yang Allah berikan menjadi saudara. Bagaimana Aus dan Khazraj yang perang 100 tahun lebih, mungkin zaman mereka terus berperang di antara mereka, dengan datangnya Islam mereka jadi bersaudara, mereka saling mendukung, nggak ada lagi identitas qabilah kecuali sekadar untuk ta'aruf, untuk mengenalkan diri. Dan ini yang perlu dijunjung oleh masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, ya ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Banjar, ada suku Bugis. Semua itu hanya untuk mengenalkan diri, bukan untuk berbangga-banggaan. Islam datang untuk menyampaikan bahwa semuanya dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Dan bagaimana dengan kondisi wanita? Wanita adalah belahan laki-laki. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka dengan ma'ruf, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Dan laki-laki memiliki keutamaan atas wanita. Betul. Seperti itu. Tapi ingat bahwa semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Dan semua memiliki kewajiban yang sama. Laki-laki atau wanita. Yang sesuai dengan kodrat mereka. Allah mengatakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami akan berikan penghidupan yang baik buat mereka. Jadi ini kondisi jahiliyah yang kemudian orang-orang yang jadi aktivis perempuan, ya aktivis gender, tolong engkau baca sejarah, kemudian engkau baca tentang Islam, bagaimana memuliakan para wanita, bagaimana menjadikan hubungan di antara mereka itu hubungan yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan fitrah, dan sesuai dengan akal sehat, dibandingkan dengan yang kita lihat sekarang. Bagaimana hubungan sosial sudah rusak. Pernikahan udah mulai habis. Dengan adanya homoseksual yang selalu didengungkan, bahkan didukung oleh negara-negara besar, oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ketika hubungan sosial rusak, maka anak keturunan akan rusak. Ekonomi akan berantakan. Dan neraka menunggu orang-orang yang seperti itu. Insya Allah di pekan depan kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat jahiliyah. Kenapa penting kita bicara kondisi ekonomi ini? Karena ketika Islam mulai disebarkan menyeberangi Jazirah Arab, ada orang-orang yang berpikir, loh orang-orang ini orang-orang kelaparan memang, cari makan mereka. Padahal Islam tidak mencari makan ketika meninggalkan Jazirah Arab. Mereka membawa bendera la ilaha illallah untuk mengajak umat manusia menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, lalu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bicara tentang kondisi moral yang Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, sesi materi telah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya lewat chat Zoom, atau bagi yang ingin bertanya lewat secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan agar raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Ummu Putri untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Afwan Ustadz, pertanyaan Ana sebenarnya Ana sudah bertanyakan ke asatidz yang lain, tetapi Ana pengen menanyakan pendapat Ustadz. Ketika Ana beberapa minggu yang lalu menghadiri sebuah kajian yang mengatakan jika kita sekarang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini tidak
akan lebih kurang akan menjadi pengikutnya Abu Lahab atau Abu Jahal, katanya Ustaz. Karena kadar keimanan kita memang sangat lemah. Tetapi di satu sisi kan anak pernah mendengar juga dari Ustadz yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat akan ada umat-umat yang jauh setelah aku yang mereka mengikuti sunnahku dan mereka itu akan mendapat pahala berkali-kali lipat. Ustadz, apakah kadar iman kita saat ini memang jauh sekali Ustadz? Ya kalau dibandingkan dengan Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, ya memang kita tidak selevel gitu Ustadz. Tapi apakah ini bisa digeneralisir Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, kita ini nggak tahu dengan akhir hidup kita. Apakah kita akan mati dalam kondisi Islam atau tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, beliau banyak berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Yang akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Takhafu alaina ya Rasulullah. Engkau khawatir sama kita ya Rasulullah. Iya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena memang hati manusia ada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka yang perlu kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas agamanya. Kalau bicara boleh jadi, kalau kita hidup di masa Nabi SAW, kita jadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal, boleh jadi. Tapi kan ucapan boleh jadi ini, ya nggak akan pernah terjadi sama kita. Karena kita udah hidup di masa sekarang ini. Maka sepertinya Ustadz itu sedang mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbaiki keimanan. Ana ingat dengan cerita Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika ada orang-orang, para tabi'in, dia mengatakan kepada Hudzaifah, oh betapa senangnya engkau bisa melihat Rasul SAW, kumpul sama Rasul SAW. Lalu pemuda-pemuda itu mengatakan, kalau kita hidup di masa Nabi SAW, kita akan melakukan ini. Oh ada banyaklah cita-cita indah mereka dan luhur. Maka di sini Hudzaifah mengingatkan, engkau tahu ada orang-orang yang berjumpa sama Nabi SAW. Dan masuk neraka. Gak beriman. Ada. Maka bersyukurlah dengan kondisimu sekarang. Ya kita bersyukur kita dilahirkan muslim. Tinggal tugas kita bagaimana menjaga agar kita tetap dalam kondisi Islam. Dan kalau bicara tadi boleh jadi sebagian kita boleh jadi. Kalau hidup di masa itu akan menjadi pengikut Abu Jahal. Dan boleh jadi sekarang dia juga jadi pengikutnya orang-orang yang tidak benar. Karena keimanan yang lemah dan boleh jadi matinya su'ul khatimah. Mungkin seperti itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga keimanan kita, memperbaiki keimanan kita. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz itu tadi, wallahu a'lam mungkin sekedar memotivasi kita untuk memperbaiki keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaannya dari luar tema, namun saya butuh solusinya. Terkait muamalah, kan kita nggak boleh tolong-menolong dalam dosa. Apakah ini termasuk juga Ustaz, seperti misalnya ada benda harta haram milik orang lain dekat kita. Terus kita menggeser atau memindahkan benda haram tersebut ke posisi lain. Apakah termasuk juga? Soalnya di rumah saya ada benda yang dibeli dengan cara haram menurut saya. Saya jadi was-was untuk menggesernya. Padahal saya ada keperluan
seperti untuk mengambil sesuatu? Mohon jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan benda haram ini. Ada yang benda haram karena zatnya. Seperti babi. Masuk pula di sana barang curian. Barang itu milik orang. Jadi itu yang tidak akan pernah dimiliki. Ada yang didapatkan dengan cara yang haram. Umpamanya dia main judi, dapat duit, kemudian dengan duit itu dia beli sesuatu, beli mobil umpamanya. Apakah boleh kita naik mobil dia? Kalau tadi mobil curian sama mobil itu boleh nggak? Yang mobil curian nggak boleh karena itu nggak pernah akan jadi milik. Yang mobil yang dibeli dengan hasil dari hasil judi tetap haram. Tapi buat orang lain boleh memanfaatkan hal tersebut ya. Maka kalau tadi ada barang haram, baik dari dua jenis tadi. Kalau kita mendorongnya karena kita punya perlu, maka kita tidak termasuk tolong-menolong dalam kemungkaran. Karena kita bukan sedang menolong orang itu untuk memanfaatkan barang haramnya, tapi kita memang sedang punya perlu. Mamanya dia punya motor hasil curian di rumah itu. Motor itu nempel sama lemari. Ana ini mau buka lemari. Apakah boleh kita memindah motor hasil curian? Itu boleh. Yang nggak boleh kita menggunakannya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kita hendaklah tolong menolong dalam kebaikannya. Artinya ketika kita tahu ada saudara kita yang melakukan kezaliman, kita perlu bantu dia untuk tidak terus-menerus melakukan kezaliman tersebut. Boleh jadi kita memberikan nasihat kepada dia, boleh jadi kita dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah dan tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Namun saya juga pernah mendengar bahwasannya sedekah terbaik adalah yang diberikan kepada anggota keluarganya. Bagaimana cara memahami dua riwayat ini, Ustaz? Mengapa Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya dan tidak menyisakan hartanya bagi keluarganya? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mensifati orang-orang pilihan Allah, ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak bakhil. Mereka di antara itu. Jadi pertengahan, tidak bakhil dan tidak habis-habisan, dihabisin gitu hartanya. Bagaimana dengan Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar enggak menghabiskan hartanya. Ketika Abu Bakar membawa semua hartanya, ditanya sama Nabi SAW, apa yang engkau sisakan? Apa yang kau sisakan? Jawabannya apa? Allah wa Rasul. Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Lebih baik mana sekarang Allah dan Rasulnya daripada harta itu? Allah dan Rasulnya. Cuma apakah keimanan kita bisa seperti itu? Umar nggak bisa. Umar hanya bisa membawa separuh hartanya. Separuh. Ditanya sama Nabi SAW, apa yang kau sisakan? Seperti itu. Abu Bakar nggak lebih baik dari itu. Dia tinggal Allah dan Rasulnya. Dan itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia. Tinggal apakah iman kita bisa seperti iman Abu Bakar? Sepertinya enggak. Sepertinya tidak. Maka kalau dikatakan kenapa Abu Bakar melakukan itu? Iya, Abu Bakar benar-benar meninggalkan Allah dan Rasulnya. Yang lebih baik daripada yang dia berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika kau mampu, oh silahkan. Tapi ketika engkau tidak mampu, jangan. Engkau harus tahu diri. Umar tahu diri. Dia nggak bisa bawa semua hartanya. Utsman tahu diri.
Abdurrahman bin Auf tahu diri. Dan hendaklah engkau tahu diri dengan dirimu sendiri. Karena yang ditinggalkan sama Abu Bakar buat keluarganya lebih baik daripada apa yang Abu Bakar bawa. Hada wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada Ummu Adiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhali. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan mau tanya, Ustaz. Di luar tema nggak apa-apa ya, Ustaz? Tafadhali, mudah-mudahan Anda bisa jawab. Nah. Ya. Bismillah. Suami anak itu kan sedang dalam masalah ya, Ustaz. Jadi di pekerjaannya itu ada masalah klien sebenarnya, bukan suami anak. Cuman suami anak itu kena dampaknya dari klien itu Ustaz. Nah, yang dari klien itu lapor ke polisi, dikasuskan gitu, Ustaz. Nah, untuk penyelesaian masalahnya itu agak rumit ya. Ya, dari tekanan dari kepolisian itu suami anak bisa dampaknya itu bisa dikeluarkan dari kerjaannya gitu, Ustaz. Nah, suami anak harus mengganti rugi yang nilainya itu tidak sedikit, Ustaz. Karena harus menjual aset. Sedangkan suami anak juga punya tanggung jawab hutang ya, Ustaz, yang harus diselesaikan gitu, Ustaz. Ini yang anak tanyakan. Siap. Mana yang lebih dulu, atau hutang suami anak atau suami anak harus kehilangan pekerjaannya gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, yakinlah hidup ini ujian. Kadangkala kita ini berada di fase aman dan nyaman. Kita sudah berada di kondisi yang tidak lagi dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kasih ujian sama kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suamimu harus kehilangan pekerjaannya, engkau pun harus kehilangan aset yang dimiliki, maka ketahuilah, sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan semuanya. Semuanya. Rumah kita akan tinggalkan. Pekerjaan akan kita tinggalkan. Keluarga kita akan tinggalkan. Kita diciptakan untuk kehilangan semuanya. Maka bagaimana kita menata hati untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi dikatakan boleh jadi suamimu gak salah. Sebagaimana Nabi Yusuf tidak salah. Tapi Nabi Yusuf dipenjara. Dan di penjara bertahun-tahun dia kehilangan kebebasannya. Beliau gak salah. Tapi itulah ujian kehidupan ini. Maka ketika seorang menerima ujian itu sebagai penghapusan dosa dan pengangkat derajat, hidupnya akan tenang. Yang perlu dilakukan suami, bertobat, beristighfar, dan yang perlu kau lakukan adalah banyak baca Al-Quran. Cobalah engkau hatamkan Al-Quran sama artinya di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, agar engkau tahu Allah itu lebih sayang kepadamu daripada orang tuamu, kepada suamimu daripada orang tuanya. Dan Allah memberikan bala ini agar orang kembali kepada Allah SWT. Tapi kalau pertanyaannya mana yang harus dilakukan? Kehilangan pekerjaan? Kalau harus kehilangan pekerjaan, mungkin selama ini suami dan engkau sudah bergantung dengan pekerjaan itu. Bahkan seakan-akan yang ngasih rizki ya perusahaan itu, yang tempat kerja itu. Ada orang merasa seperti itu. Aku di sini loh rizkiku. Enggak loh. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit rizki kalian. Allah yang kasih rizki. Kita melihat berapa banyak ketika masa pandemi. Ribuan, ratusan ribu, jutaan orang di PHK.
Mereka hidup. Engkau hanya perlu menumbuhkan keimanan. Menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Gak bersandar kepada pekerjaan. Yang kau gak kerja ini gak bisa hidup. Boleh jadi Allah sediakan kerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan tersebut. Maka nasihat anak, engkau lihat mana yang lebih maslahat. Bicara utang, apakah utang itu masih bisa ditunda pembayarannya? Sehingga yang harus dilakukan adalah membayar tanggungan dia di perusahaan itu. Atau ternyata utangnya memang harus diselesaikan dan suami harus kehilangan pekerjaannya. Nah, dan katakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingat kisah Nabi Yusuf, beliau nggak salah. Tapi beliau tetap dihukum di penjara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, iya kita kayaknya masuk ke sesi kuis ya. Itu menjadi pertanyaan terakhir. Taib Abah udah siap? Ana yang pertama Ana akan tanya kepada santriwati di rumah Quran Markas Ahlu Mahabbatillah, Ahli Mahabbatillah. Pertanyaannya, sebutkan 4 macam pernikahan atau hubungan laki-laki dengan wanita di masa jahiliyah. Nah, silakan. Atau pertanyaan Anda rubah pertanyaannya. Biar lebih ringkas ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nikah istibdha'? Itu nikah, jadi kayak suaminya nih nikahin cewek, terus habis nikah itu gak, pas habis ceweknya selesai haid tuh gak digaulin tapi kayak dikirim ke laki-laki gitu, sampai kayak digaulin sampai hamil, terus punya anak, pokoknya sampai anak kalau ganteng pinter gitu. Jadinya istrinya tuh kayak tercela gitu, kayak hewan gitu, kasihan ya. Nah, siap. Yaitu nikah istibdha', betul. Nikah istibdha' seperti itu. Jadi ingin memperbaiki keturunan, mungkin istilahnya seperti itu. Mereka ingin memperbaiki keturunan dengan cara istrinya itu disuruh tidur sama laki-laki lain. Yang dianggap laki-laki itu mungkin bisa memberikan anak keturunan yang baik. Nah, ini nikah istibdha' sahih dan itu termasuk perbuatan jahiliyah. Taib, pertanyaan yang kedua. Di antara perbuatan jahiliyah yang biasa terjadi adalah perzinaan di antara mereka. Dan itu bukan perbuatan tercela di antara mereka. Pertanyaannya, apa buktinya kalau zina di masa jahiliyah itu biasa-biasa aja? Apa Ustaz, pertanyaannya untuk siapa ya Ustaz? Untuk umum ini, untuk umum aja. Ya, silakan untuk umum. Dipersilakan kepada Ibu Nunung untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, buktinya zina itu seperti biasa-biasa aja. Itu ketika ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan tadi Abad bin Sam'ah itu ya Ustaz. Sahabat jadi menceritakan kepada Rasulullah seperti biasa-biasa saja. Saudara saya berzina dengan perempuan ini, menghasilkan anak ini gitu. Siap. Barakallahu fiik. Iya. Yang seperti itu. Nah, jamaah, ini menunjukkan memang tidak ada masalah di masa itu gitu loh. Dia ngakunya ini anaknya saudaraku ini. Dulu saudaraku zina sama. Tapi mereka menceritakan tentang fase jahiliyah. Tapi Nabi SAW mengingatkan mereka bahwa enggak. Anak itu ikut pemilik ranjang. Dan buat yang berzina itu batu. Ini mengingatkan bahwa zina itu sudah diharamkan ya.
dan nggak bisa lagi ngaku-ngaku seperti itu. Taib, pertanyaan terakhir buat anak-anak di rumah Quran. Prinsip unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ini tatanan sosial masyarakat jahiliyah. Mereka punya prinsip, tolonglah saudaramu dalam kondisi dizalimi atau dia mendolimi. Sebutkan makna yang tidak boleh dan makna yang boleh. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizalimi atau mendolimi. Mana makna yang dilakukan oleh masa jahiliyah dan mana makna yang dibenarkan oleh Islam. Nah, tafadhali. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Jadi kayak kalau kan tadi kan kayak gimana Ustaz pertanyaannya? Loh, gimana pertanyaannya? Mana yang mau jawab? Yang faham pertanyaannya? Yang faham dengan pertanyaannya nggak bisa diulangin udah. Nah, tafadhali. Ustazah, ada yang angkat tangan apa enggak? Ada Ustaz sebentar. Itu kayak tolonglah kan saudaramu kalau dia zalim maupun gak zalim gitu. Nah kalau yang dibenerin sama Islam lagi sama Islam itu tuh yang kalau dia zalim itu Ustaz. Iya, kalau orang itu melakukan kezaliman, bagaimana cara menolongnya? Kayak kita tuh bukan jadinya kayak bilang dia walaupun dia zalim, kayak kita tuh berusaha mencegah orang ini biar dia tuh nggak ngelakuin kezaliman. Baik, sahih. Iya, jadi menolong dia melakukan kezaliman artinya jangan sampai dia melakukan perbuatan zalim tersebut. Baik. Yang dilakukan jahiliyah apa? Yang kalau walaupun zalim dibela. Dibela sama mereka, sahih. Barakallahu fiik. Nah, ahsanti. Baik, itu jamaah yang menjadi penutup kajian kita hari ini. Semoga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Bayangin ya bagaimana wanita di masa jahiliyah tadi ya, yang benar-benar tidak dihargai dan mereka menjadi pelacur dan mereka dilacurkan, dijual, disuruh berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagaimana anak-anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibunuh gara-gara orang tuanya takut nggak bisa makan atau mereka karena kelaparan. Dan Islam datang memberikan pencerahan kepada semua bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla dan yang membuat aturan hidup ini adalah Dia sebagai pencipta. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa